datang. Dan 4 hal ini disebabkan oleh saya dan saudara. Tema inspirasi menyatakan hal yang pertama yang menyebabkan Tuhan belum datang adalah ketidakpercayaan. Hal yang kedua adalah keduniawian. Hal yang ketiga adalah ketidakberserakan. Hal yang keempat adalah perkelahian. Saudara-saudara, ini 4 hal yang membuat bangsa Israel belum bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya, dan Nyonya White mengatakan ini juga 4 hal yang membuat gereja masih Advent hari ke-7, saudara dan saya, belum ada di surga saat ini. Kenapa? Ketidakpercayaan. Kita tidak percaya dengan roh nubuat, kita tidak percaya dengan nubuatan yang ada di dalam Alkitab, kita tidak percaya dengan banyak hal, walaupun kita membaca, mengetahui. Saudara-saudara, itu di yang pertama. Kalau saudara perhatikan yang di kedua, ciri khas daripada hamba yang setia dan bijaksana, hamba yang setia bekerja. Ya, dikatakan, saya kutip ayat 45 dan 46. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan makanan pada waktunya? Ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara-saudara, ya, ini adalah tugas saya dan saudara. Kenapa banyak perkelahian di gereja? Oleh karena ketidakpercayaan bahwa Yesus akan datang segera. Oleh karena ketidakpercayaan bahwa firman Tuhan yang diberikan harus dituruti. Dan oleh karena ketidakpercayaan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, menyampaikan Injil ke seluruh dunia. Ketika gereja tidak bekerja, hasilnya pasti perkelahian, perdebatan, saudara-saudara. Bagaimana dengan jemaat takbir? Apakah kita jemaat yang bersemangat? Apakah kita percaya bahwa Yesus segera datang? Sedangkan jam 9.30 pun masih sedikit orang yang ada di sini. Saudara-saudara, ini fakta yang menjadi bagian kita. Ya, bagaimana kita siap menyambut kedatangan Tuhan kalau kita tidak tepat jam waktu datang ibadah? Kalau kita berbicara sementara ibadah, bagaimana kita mau siap Tuhan akan datang? Kita tidak mau dengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita siap Tuhan mau datang kalau kita pegang HP sementara ibadah? Ya, saudara-saudara, saya bicara apa adanya. Saudara, mari kita berpikir. Dan itu yang menjadi ciri khas dari hamba yang setia dan bijaksana. Ia rajin menyampaikan firman Tuhan. Karena bagi firman bukan gosip, bukan hoax. Ya kan? Yang Kalau Injil itu firman terlambat, Tuhan. masalah. Dan kita ukur jemaat kita, jemaat takbir, kalau kita mau dapat berkat dari firman ini. Ya, saudara-saudara, pada saat ini, ya, mari kita dalami firman Tuhan ini sekali lagi. Bagi-bagi firman dulu. Ayat 36, perikopnya dimulai dari ayat 36, Matius pasal yang ke-24. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Apa yang sama waktu zaman Nuh dengan kedatangan anak manusia? Ayat 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Saudara-saudara, ada yang dikatakan sama waktu Yesus datang dengan waktu Nuh. Apa yang sama? Orang makan, minum, kawin dan mengawinkan. Artinya semua orang melakukan aktivitas seperti biasa. Terus tiba-tiba air bah datang dan mereka tidak tahu. Dan inilah yang disebut dengan pencuri pada malam. Mereka makan, minum, menikmati hidup, bersenang-senang, tapi tiba-tiba air bah itu apa? Datang dan mereka binasa. Kita bisa bagi kehidupan itu dalam 4 bagian, saudara-saudara. Bagian yang pertama adalah dia memberitakan Injil dan membangun bahtera selama berapa tahun? 120 tahun. Itu yang dilakukan oleh Nuh. Sesudah itu Tuhan menyuruh Nuh masuk ke dalam bahtera. Waktu Nuh masuk dan seluruh keluarganya masuk, Tuhan
menutup pintu bahtera. Dia memeteraikan pintu kasihan sudah tertutup. Tapi apakah orang-orang itu sudah binasa? Tidak. Dan orang-orang yang ada di luar dari bahtera tetap bersenang-senang, makan, minum, kawin, mengawinkan, ya, dan melakukan semua yang mereka mau lakukan. Sementara Nuh dan keluarganya sudah dimeteraikan, ada di dalam apa? Dalam bahtera. Saya mau tanya, nasib dari kedua kelompok ini sudah ditentukan atau bisa berubah segera sesudah Tuhan menutup pintu bahtera itu? Tidak berubah. Bisa berubah atau tidak? Tidak. Tidak. Tapi apakah orang-orang jahat itu langsung binasa? Tidak. 7 hari kemudian baru mereka apa? Baru mereka binasa. Sesudah itu, ya, air badak membinasakan mereka. Nah, saudara-saudara, inilah pengalaman pencuri pada malam. Yaitu apa? Ketika pemeteraian oleh Tuhan sudah dilakukan, orang-orang sudah di dalam bahtera dan Tuhan menutup pintu itu, ya, mereka tidak tahu bahwa nasib mereka sudah ditentukan. Saudara percaya atau tidak? Sekarang ada di antara kita yang sudah ditentukan nasibnya. Amin. Sudah dimeteraikan. Amin. Ya, saudara-saudara, pelajaran tentang pencuri pada malam mengajarkan kepada kita satu hal. Jangan kita pikir bahwa pencuri pada malam ini akan terjadi waktu Yesus datang kedua kali. Iya atau tidak? Kebanyakan dari kita berpikir bahwa frase pencuri pada tengah malam itu terjadi waktu Yesus datang kedua kali dan kita tidak siap. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, frase pencuri pada malam terjadi ketika kita sudah dimeteraikan untuk keselamatan atau untuk apa? Amin. Kebinasaan. Bukan waktu Yesus datang kedua kali. Jelas atau tidak, saudara-saudara? Amin. Nasib daripada dunia yang di luar bahtera maupun di dalam bahtera ditentukan bukan waktu air bah itu datang, tetapi pada saat pintu kasihan, pintu bahtera itu ditutup. Jadi jangan kita berpikir bahwa pencuri pada malam itu artinya waktu Yesus datang kedua kali orang tidak siap, mereka mengalami pengalaman pencuri pada malam. Tidak, saudara-saudara. Pencuri pada malam memberikan satu kebenaran bahwa itu terjadi ketika pintu kasihan tertutup bagi saya dan saudara. Jelas atau tidak? Ya, jelas. Semoga ini jelas, saudara-saudara. Jangan kita berpikir bahwa masih lama kok Yesus datang. Tidak. Karena pintu kasihan bisa tertutup bagi saya dan saudara secara pribadi kalau kita mengalami kematian. Betul atau tidak? Betul. Berarti kedatangan Yesus masih lama atau tidak buat kita secara pribadi? Tidak, saudara. Karena kapan saja kita keluar dari ruangan ini bisa saja terjadi sesuatu kepada kita. Semoga tidak. Tapi bisa. Saya pernah mengikuti suatu acara penghiburan di satu gereja di Manado. Pengkhotbahnya bilang, saudara-saudara, kematian bisa datang kapan saja. Ketika saya keluar dari tempat ini, bisa saja saya mengalami kematian. Dan saudara tahu, pengkhotbah itu ketika dia pulang habis berkhotbah mau pulang ke rumahnya, dia ditabrak dan meninggal. Saudara-saudara, ini kenyataan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita bisa meninggal kapan saja. Boleh ditampilkan kutipan dari Nyonya White untuk menyatakan, ya, Nuh tertutup dalam bahtera dan yang menolak kasih karunia Tuhan di luar bahtera. Meterai Allah pada pintu itu, Tuhan yang menutup pintu dan hanya Tuhan yang dapat membuka pintu itu. Lanjut, ya. Jadi pemeteraian terjadi ketika pintu ditutup oleh Tuhan. Ini pelajaran penting karena di akhir zaman saya dan saudara juga sedang dalam masa apa? Pemeteraian. Ketika itu selesai, maka pintu kasihan akan ditutup. Ya, saudara-saudara. Jadi kita perlu memahami pelajaran ini dengan baik. Lanjutkan saja. Ya, Nuh mengalami 7 hari penganiayaan yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan
ketika Nuh masuk, Tuhan tutup pintu, orang-orang akan datang dan ketuk-ketuk, Nuh mana itu hujan Nuh. Saudara bisa bayangkan 7 hari Nuh di dalam bahtera, benar-benar dibully, benar-benar dianiaya. Selanjutnya, terus ya, oke, lanjut aja. Saya nggak punya banyak waktunya. Terus ada satu kutipan. Terus aja. Nih banyak yang harus dilewatkan saja. Terus saja. Oke. Terus. Yesus memberikan kata-katanya kepada kita. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah Tuhan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Kita menunggu dan berjaga-jaga untuk tuan rumah itu pulang, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Lanjut. Apakah waktu yang dimaksudkan di sini? Ini adalah paralel dengan Markus dengan Matius yang kita sedang pelajari selama ini. Apakah waktu yang dimaksudkan di sini? Bukan kedatangan Kristus di awan-awan untuk mendapati orang-orang tidur. Tidak. Tapi selesainya pelayanannya di bilik Maha Suci di surga. Ketika dia melepaskan jubah keimamatannya dan memakai jubah pembalasan. Dan ketika genaplah firman Tuhan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Saudara-saudara, pena inspirasi menyatakan dengan jelas bahwa frase pencuri pada malam menggambarkan bukan kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi apa? Waktu Yesus selesai melakukan pekerjaan keimamatan di biliknya nama Maha Suci, dia membuka jubah keimamanannya dan memakai jubah pembalasan. Ketika Yesus selesai bekerja di bilik yang Maha Suci, maka dia akan segera datang. Amin, saudara-saudara. Amin. Dan kita tidak tahu kapan. Kita tidak tahu kapan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita kembali dalami Matius 24 ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Saudara tahu, ini adalah satu pertanyaan yang saya dan saudara harus jawab. Ada yang boleh jawab? Siapa hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan makanan pada waktunya? Yang setia, yang memberitakan firman. Jawabannya adalah Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis adalah hamba yang setia dan bijaksana yang memberikan makanan pada waktunya. Dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Waktu Yesus datang ke atas dunia pertama kali, semua orang tidak mengenali dia. Tapi Yohanes Pembaptis adalah hamba yang setia dan bijaksana. Dia tahu bahwa inilah Mesias yang dinanti-nantikan selama 4.000 tahun. Jadi siapa hamba yang setia dan bijaksana itu? Yohanes Pembaptis. Sementara gereja pada saat itu, orang Israel, pemungut cukai, orang berdosa, maupun ahli Taurat, orang Farisi, tidak satu pun yang mengenali bahwa Yesus adalah apa? Mesias. Kebanyakan dari murid Yesus adalah murid Yohanes Pembaptis. Karena mereka percaya apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, maka mereka menjadi pengikut, menjadi murid dari siapa? Yesus. Ya, saudara-saudara. Jadi siapa hamba yang setia dan bijaksana itu? Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis tahu nubuatan 70 kali 7 minggu. Anak-anak muda, anggota calon master guide, tahu nggak nubuatan 70 kali 7 minggu? Boleh slide berikutnya.
Nubuatan ini yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias dan tidak mungkin salah, bahwa Yesus adalah Mesias dan Yohanes Pembaptis adalah hamba yang setia dan bijaksana. Dia percaya nubuatan. Mayoritas umat Allah pada waktu itu tidak percaya apa yang dikatakan oleh Yohanes apa? Yohanes Pembaptis. Mereka menolak nubuatan yang diajarkan oleh Tuhan di dalam buku Daniel. Dan itu sebabnya mereka miss Mesias itu. Mereka tidak menerima Yesus sebagai apa? Sebagai Mesias. Iya, saudara-saudara. Ini pelajaran yang mahal. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Mereka dimeteraikan untuk apa? Kebinasaan. Dimartir. Mereka dimeteraikan untuk kebinasaan. Tahun 7. Mereka bunuh Tuhan Yesus tahun 31. Masih diberikan kesempatan sampai tahun 34. Dan mereka binasa tahun berapa? 70 ketika Yerusalem dihancurkan, dikepung oleh tentara Roma dan binasa. Semua orang yang tidak percaya kepada Yesus tahun 70 binasa. Semua orang yang percaya kepada Yesus, tidak ada satupun yang binasa. Saudara-saudara, ini pelajaran. Waktu Yesus datang pertama kali, pelajaran buat saya dan saudara untuk kedatangan Yesus yang apa? Yang kedua kali. Kalau kita tidak percaya nubuatan, kita akan binasa. Iya? Oke, slide berikutnya boleh dimajuin aja. Dimajuin, karena saya melawan waktu, terus saja dilewatin. Saudara-saudara, kita perlu tahu yang nubuatan kali 7. Ya, ini adalah denah dari bait suci. Bait suci terdiri dari 3 bagian. Pelataran bait suci, kemudian bilik suci, bilik maha suci. Review. Saya tahu saudara-saudara sudah belajar dan memahami, tapi nggak ada salahnya kita ingatkan lagi. Ya, saudara-saudara, di pelataran bait suci ada 2 furniture atau perabot. Yang pertama adalah mezbah altar. Yang kedua adalah bejana pembasuhan. Sementara di bilik yang suci ada di sebelah kanan meja roti sajian, di sebelah kiri 7 kaki dian, di depannya ada mezbah dupa. Iya. Kemudian di bilik yang maha suci ada tabut perjanjian dan tulisan Musa. Di dalam dari tabut perjanjian ada 10 hukum, ada tongkat Harun dan ada mana. Inilah semua bait suci. Kalau kita bikin denanya secara vertikal, saudara akan lihat bahwa bait suci itu seperti salib. Oke, boleh slide berikut. Slide berikutnya dilewatin. Ya, bait suci terbagi 2. Nah, ini dia saudara. Ya, ini yang saya sebutkan tadi. Bentuknya seperti apa? Salib. Seperti salib. Lanjut. Boleh dilanjutin aja, karena saya tinggal punya 10 menit. Ya, kalau kita lihat ya, bait suci ini menggambarkan kehidupan Yesus. Ya, Yesus lahir di mezbah korban di antara binatang-binatang. Kemudian Yesus dibaptis, dilambangkan oleh bejana pembasuhan. Sesudah itu Yesus dicoba oleh 3 pencobaan. Kalau engkau anak Allah, rubahlah apa? Batu ini menjadi roti. Ya kan? Kedua, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Ya, maka Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menatang engkau supaya engkau jangan binasa. Itu adalah suatu doa yang takabur kalau Yesus mengikutinya. Digambarkan dengan mezbah dupa. Kemudian ya 7 kaki dia. Setan memperlihatkan kemuliaan dunia ini dan bilang, kalau kamu mau menyembahku, maka akan kuberikan seluruh isi dunia ini. 7 kaki dia melambangkan kemuliaan, terang. Jadi ya, kita seharusnya jadi terang. Kita tidak bisa jadi terang kalau kita lebih mengasihi dunia ini daripada mengasihi Tuhan. Ini 3 pencobaan yang Yesus alami, saudara-saudara. Sesudah itu, ya, sesudah dia mengalami pencobaan ini, dia harus masuk ke bilik yang maha suci untuk mengorbankan apa? Dirinya di sana. Ya, saudara-saudara, di bilik yang maha suci, tuntutan hukum
yaitu kalau kamu makan buah itu kamu pasti mati. Yesus yang menanggung tuntutan itu buat saya dan saudara. Lanjut. Ya. Jadi saudara-saudara, ya, dilewatkan ya. Ini kita tidak punya waktu untuk menjelaskan. Tapi kalau saudara mau mengerti lebih dalam bait suci, kita bisa bikin seminar untuk mengingatkan, khususnya buat orang-orang muda. Saya menaruh semua ini khususnya buat orang muda, karena orang tua sebenarnya sudah tahu. Oke, lanjut. Jadi, saudara-saudara, bait suci ini menggambarkan juga apa yang saya dan saudara harus alami. Satu, kita harus percaya kepada pengorbanan Yesus di kayu salib digambarkan oleh sebuah korban. Bejana Petrus mengatakan sesudah kita percaya kepada Yesus, kita harus dibaptis. Betul atau tidak? Sesudah kita dibaptis, kita mengalami penyucian. 3 hal harus kita lakukan. 1, kita harus belajar firman Tuhan. 2, kita harus berdoa. 3, kita harus bersaksi. Banyak orang cuma belajar firman Tuhan dan berdoa, tapi tidak bersaksi. Tetap pertumbuhan rohani tidak akan terjadi, saudara-saudara. Harus 3-3. Sama dengan tripod. Bisa tripod berdiri kalau cuma 2? Tidak bisa, saudara. Harus apa? 3. Agar kita bisa bertumbuh secara rohani, kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus berdoa. Dan kita harus apa? Bersaksi. Menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Iya atau tidak? Ketika kita lakukan ini, maka tanpa sadar kita menuruti segala perintah Tuhan di bilik yang maha suci. Ya? Oke, lanjut. Ketika kita lakukan itu, kita menjadi orang yang menuruti hukum Tuhan. Lanjut aja, ya. Ini mengenai nubuatan 2300 panggilan petang. Yang saya mau sampaikan, saudara-saudara, ya, bahwa nubuatan 70 kali 7 minggu itu digabung dengan nubuatan 2300 pagi dan petang. Awalnya sama. Lanjut aja, ya. Awalnya sama. Apa arti atau relevansinya buat saya dan saudara? Boleh diterusin aja. Saudara lihat ya, ini nubuatan 70 kali 7 minggu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan. Ya, Daniel 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan bagi bangsamu dan bagi kotamu yang kudus. Arti ditetapkan secara harfiah adalah dipotong atau diasingkan. Dari mana? Kalau kita belajar Daniel pasal 8, di situ ada penglihatan tentang domba jantan yang melambangkan kerajaan Media Persia. Kemudian ada kambing jantan yang melambangkan kerajaan Yunani. Kemudian dari kerajaan Yunani muncul satu tanduk yang besar dan yang menyerang bait suci Tuhan dan umat-umat Tuhan. Ya, kemudian Daniel mendengar satu pertanyaan, sampai berapa lama kefasikan ini terjadi dan korban sehari-hari dikotori, bisa dibilang seperti itu. Ya, sampai berapa lama? Jawabannya di dalam Daniel 8 ayat 14, sampai lewat 2300 pagi dan petang, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang apa? Yang wajar. Tapi Daniel memahami atau tidak penglihatan ini? Tidak. Di akhir daripada pasal ini, Daniel tercengang-cengang, tidak memahami, jatuh sakit, saudara-saudara, dia stres. Dan tidak ada penjelasan mengenai nubuatan 2300 pagi dan petang. Jadi, di dalam Daniel 9 penjelasan ini diberikan. Daniel 9 ayat 24 katakan 70 kali 7 masa ditetapkan atas bangsamu dan kotamu yang kudus. Oke, lanjut. Jadi, kata ditetapkan ini menyatakan awal dari 70 kali 7 masa dengan 2300 pagi dan petang itu apa? Sama. Mulainya sama. Iya, saudara-saudara, lanjut. Sekarang kita mau cari tahu dari mana mulainya nubuatan ini. Iya. Kapan dimulai? Iya. 70 kali 7 masa telah ditetapkan bagi bangsamu, 490. Di dalam Alkitab 1 hari sama dengan 1 tahun, khususnya dalam nubuatan, ya. 70 kali 7 sama dengan berapa? 490 hari. Di dalam nubuatan Alkitab 1 hari sama dengan 1 tahun. Jadi 490 tahun ditetapkan bagi bangsa Israel untuk melakukan 6 hal. Pertama, untuk mengakhiri kefasikan.
Kalau saudara baca di dalam ayat 24, ya. Kemudian untuk mengakhiri dosa, ya, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan yang paling penting adalah untuk mengurapi yang maha kudus. Lanjut, boleh dilanjutkan. Terus saja, ya, terus saja. Jadi bagian pertama adalah untuk bangsa Israel, dan bagian terakhir buat bangsa non-Israel atau non-Yahudi. Ya, lanjut. Maka ketahuilah dan pahamilah, dalam ayat 25, dari saat firman itu keluar. Firman apa? Untuk membangun kembali apa? Yerusalem. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7. Artinya ada 69 kali 7, 483 sebelum yang Maha Kudus itu datang diurapi. Artinya nubuatan ini mengatakan bahwa Yesus akan datang dan diurapi. Kapan Yesus diurapi? Waktu dia dibaptis. Dengan kata lain, Yesus akan dibaptis di akhir dari 483 tahun. Nah, sekarang kita cari tahu kapan dimulainya nubuatan 2300 pagi dan petang dengan 70 kali 7 minggu. Slide selanjutnya, ya. Mereka dibuang di Babel, saudara-saudara, dan perintah untuk membangun kembali Yerusalem ada 3, tapi yang kita pakai adalah yang ketiga oleh Raja Artasasta di dalam buku Esra 7, ya, ayat 11 sampai seterusnya. Tapi di dalam ayat 7 dan 8 jelas disampaikan pada tahun ke-7 pemerintahan Artasasta lah orang Israel kembali ke Yerusalem. Nah, kita mau lihat Raja Artasasta, raja dari Persia ini naik tahta pada tahun 464 sebelum Masehi. Jadi kalau tahun ke-7-nya itu ada tahun berapa? 457 sebelum apa? Sebelum Masehi, saudara-saudara. 457 sebelum Masehi. Inilah mulainya nubuatan 2300 pagi dan petang dan nubuatan 70 kali 7 masa. Oke, lanjut. Lanjut aja. Diteruskan aja. Ya, jadi kita tahu 457 nih sekarang. Terus saja, boleh diteruskan saja sampai yang terakhir aja. Slide yang terakhir ya. Ya. Nah, inilah 70 nubuatan 70 kali 7 masa 400. Jadi pada tahun 27, terus ini slide-nya di akhir dari 483. Jadi 483 dikurang 457, kita dapat 26. Tapi dalam sejarah saudara-saudara tidak ada tahun 0, ya kan? Jadi sebelum Masehi ke Masehi tidak ada yang namanya tahun apa? 0. Harus langsung ditambah apa? 1. Jadi makanya 26 ditambah 1, kita tiba pada tahun 27. Dan tepat, ya, kalau kita buka Alkitab saudara-saudara, Yesus dibaptis pada tahun 27. Ya, lanjut aja, dilewatin aja. Jadi nubuatan ini digenapi, ya. Ke-15 tahun dari Kaisar Tiberius itu, Kaisar Tiberius naik tahta tahun 12. Kalau dia punya tahun ke-15 berarti tahun berapa? Tahun 27. Tahun 27 dengan tepat Yesus dibaptis pada tahun 27. Lukas mencatat bahwa pada tahun ke-15 pemerintahan Tiberius, ya, Yohanes Pembaptis mulai dibaptis. Nanti di dalam ayat 22, di situ Yesus datang dan dibaptis oleh Yohanes. Jadi dengan tepat digenapi bahwa Yesus apa? Mesias yang dinanti-nantikan. Lanjut, boleh lanjut terus, ya. Kalau kita lihat ya, tahun 27 Yesus terus saja dilewatin, ya. Terus boleh diterusin sampai di slide, ya, diterusin aja, ya. Jadi Yesus dibaptis tahun 27, kemudian Daniel 9 ayat 27 mengatakan dia akan disingkirkan walaupun tidak ada apa? Salahnya pada pertengahan minggu itu. Jadi 27 sampai 34, 1 minggu yang terakhir, tapi pada pertengahan minggu Yesus akan apa? Akan disingkirkan walaupun tidak ada salahnya.
Dan Yesus akan menghentikan korban di bait suci. Kenapa? Karena dialah korban yang sesungguhnya. Jadi tahun 31, tepat tahun 31, Yesus mati. Dan akhir dari nubuatan ini adalah tahun 1844. Nah, saudara-saudara, saya mesti bilang, karena ini menyedihkan. Banyak orang Advent merendahkan nubuatan 1844. Tapi saudara-saudara, ini sangat penting. Kalau kita tidak mempercayai nubuatan 1844, maka kita juga tidak bisa menerima nubuatan Yesus mati di kayu salib tahun 31. Karena ini bukan, saudara-saudara. Iya atau tidak? Ya. Kematian Yesus di kayu salib pada pertengahan minggu itu adalah tahun 31 Masehi. Tapi tidak berhenti di situ pekerjaan keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi terus sampai di mana? Tahun 1844. Apa yang terjadi tahun 1844 sehingga begitu penting buat kita? Yesus waktu dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia melayani di bilik yang suci. Tahun 1844 dia masuk ke bilik yang maha suci. Apa tugas Yesus yang terakhir di bilik yang maha suci? Yang tadi, saudara-saudara, melakukan pemeteraian. Ketika ini selesai, dia akan berhenti, dia akan keluar, maka dia akan segera apa? Datang. Pintu kasihan akan tertutup. Ya, dia sekarang ada di bilik yang maha suci. Kapan saja dia bisa apa? Keluar. Waktu dia keluar, pintu kasihan sudah tertutup. Jelas atau tidak, saudara-saudara? Jelas ya? Jadi krusial atau tidak saat kita hidup sekarang? Sangat krusial. Ya, kapan saja pemeteraian itu apa? Selesai. Dan ketika pemeteraian itu selesai, maka nasib kita sudah ditentukan, selamat atau tidak. Kalau saya dan saudara mengalami nasib pencuri pada tengah malam, maka kita tahu bahwa kita sudah hilang. Kenapa? Karena orang belum tahu waktu kecurian tengah malam itu. Mereka baru tahu nanti apa? Besok paginya. Pertanyaannya kepada saya dan saudara, apa kita berjaga-jaga, atau jangan-jangan kita sudah apa? Kecurian. Saudara yang tahu. Apa saya dan saudara berjaga-jaga, atau saya dan saudara sudah kecurian? Artinya kita sudah dimeteraikan. Kita bisa saja masih hidup, tetapi kita sudah menentukan nasib kita. Kalau kita terus mengeraskan hati, saudara-saudara, kita sedang menentukan nasib kita untuk apa? Binasa. Kalau kita mau merendahkan diri, walaupun kita benar, kita tidak salah, tapi kita mau merendahkan diri demi perdamaian, maka saya dan saudara sedang dimeteraikan untuk keselamatan. Seringkali di dalam rumah tangga, suami dan istri berkeras, saya yang benar. Dan demi saya yang benar, mereka rela untuk tidak berdamai. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita sedang ada di hari raya pendamaian. Sekolah Sahabat mengatakan kobarkan perdamaian. Jemaat Tamrin yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang kita cari di gereja ini? Saya memohon dengan segala kerendahan hati, mari kita cari perdamaian. Mari kita hentikan pertikaian. Biasa kalau ada perbedaan pendapat, tapi tidak perlu sampai bertikai. Tuhan Yesus telah memberikan teladan dan contoh. Manusia yang bikin salah, tapi dia yang harus mati di kayu salib. Demi apa? Perdamaian. Dia mau kita berdamai dengan Tuhan. Ya, jangan terus dibakar oleh amarah. Saudara, amarah yang tidak pernah berhenti akan membawa penyakit buat kita. Terlebih kita tidak akan siap waktu Yesus datang kedua kali. Ya, Yesus dibunuh, dianiaya, difitnah.
Dia pun mau berdamai, dia pun mau mengampuni. Bapa, ampuni mereka. Ya. Saya tahu ada yang memfitnah di gereja ini. Saya menemukan bukti-buktinya. Tapi saya bersyukur karena saya bisa melihat umat-umat Tuhan di Jemaat Tamrin siap untuk mengampuni. Tidak mau untuk terbakar. Ya, Tuhan akan menyertai kita. Saudara-saudara, mari kita berpikir. Yesus di kayu salib. Sebelum dia mati di kayu salib, nasib saya dan saudara sebenarnya sudah ditentukan di mana? Di Taman Getsemani. Sudah dimeteraikan keputusannya bulat bahwa saya akan mati. Iya. Tapi mari kita bayangkan waktu Yesus di Taman Getsemani. Dia begitu takut untuk mati. Apa sebenarnya ketakutan Yesus yang paling utama? Ketakutan Yesus yang paling utama adalah bahwa bisa saja dia tidak apa? Bangkit. Iya atau tidak? Ya, dengan demikian dia akan terpisah selama-lamanya dengan siapa? Dengan Bapaknya. Itu ketakutannya yang terbesar. Kenapa? Dari kekekalan dia sudah bersama-sama dengan Bapaknya. Dan ini belum pernah terjadi bahwa dia harus mati. Bisa saja dia tidak apa? Bangkit. Saudara-saudara, untuk memahami apa yang sedang dialami oleh Yesus, coba kita bayangkan 3,5 tahun dia melayani. Dia setiap hari berbuat baik, tapi setiap hari dia dikirimin mata-mata untuk lihat apa katanya yang salah akan dipelintir. 3,5 tahun dia berbuat baik kepada semua jemaat yang dia kasihi. Tapi 3,5 tahun mereka aniaya dia. Mereka fitnah dia. Semua yang jahat mereka sudah pernah lakukan kepada Yesus. Tapi saudara-saudara, dia tetap bertahan untuk melakukan misinya mati bagi mereka. Ya, saudara bisa mati untuk orang yang memfitnah saudara. Yesus lakukan itu. Dan mari kita berpikir saudara-saudara. Mari kita berpikir lebih dalam. Ya, Yesus pada akhirnya mau mati di Taman Getsemani karena dia rela. Kalaupun saya tidak bangkit, saya tetap akan mati untuk manusia yang tiap hari menganiaya saya. Hanya ketika dia rela, kalaupun dia tidak bangkit, barulah dia berdoa, Bapa, kalau cawan ini tidak bisa, lalu daripadaku, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Saudara bayangkan, Yesus rela mati selama-lamanya hanya untuk saya dan saudara. Bagaimana dengan kita? Mengapa kita masih suka mempersoalkan hal yang sepele? Hal yang sepele banyak kali saudara menjadi keributan suami dan istri. Ya, bukan hal yang prinsip, yang sepele, tapi digunakan oleh setan untuk memisahkan suami dan istri. Yesus datang mati di kayu salib. Sesudah itu masuk ke bilik yang suci dan melakukan pekerjaan yang terakhir, bilik yang maha suci, untuk mengadakan pendamaian bagi saya dan saudara. Dan kalau dia lakukan itu, kita yang mengaku sebagai pengikut Yesus, masa kita tidak mau berdamai? Masa kita cuma mau berdamai di kulit, bukan dari dalam hati? Ya, manusia bisa lihat, oh ya, mereka sudah berdamai, betul. Tapi saya mau tanya, apa Tuhan tidak tahu? Oh, saya nggak ada masalah kok dengan dia. Ya, kita tahu apa yang harus kita bilang. Tapi Tuhan tahu isi hati kita yang sesungguhnya. Apakah kita mau berdamai, mau mengampuni atau tidak? Ya atau tidak, saudara-saudara? Jangan kita mau digunakan oleh setan untuk menghancurkan keluarga kita, apalagi jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Berdamailah, bertobatlah. Amin. Sabat 23 September 2023. Sekarang jam 12 kurang 2 menit.